Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, saya dari kelas FM 18C dengan NIM 1057211227118. Nah, saya di sini akan menjelaskan yang pertama ada liquidity risk, yang kedua ada credit risk ratio, dan yang ketiga ada deposit risk ratio, dan yang keempat ada capital ratio, dan yang kelima ada risk asset ratio. Nah, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama ada liquidity risk. Liquidity risk digunakan untuk mengukur risiko yang akan dihadapi bank apabila gagal memenuhi kewajibannya terhadap deposan dengan harta liquid yang dimiliki. Nah, rumusnya itu liquid asset dikurang short term borrowing dibagi total deposit dikali 100%. Nah, rumusnya itu cara kerjanya itu 806 juta dikurang 1.675 juta dibagi 1.325 juta dikali 100%, yaitu minus 60% hasilnya. Dan yang kedua ada credit risk ratio. Credit risk ratio digunakan untuk mengukur risiko terhadap kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Nah, rumusnya itu bad debts dibagi total loans dikali 100%. Dan yang kedua ada rumusnya itu equity capital dibagi risk asset dikali 100%. Nah, untuk perhitungan rasio ini digunakan data tentang jumlah bad debts. Nah, yang ketiga ada deposit risk ratio. Deposit risk ratio adalah ratio yang menunjukkan ukuran risiko kegagalan bank membayar kembali dana yang diterima pada nasabahnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur risiko kegagalan bank dalam membayar kembali deposannya. Nah, rumusnya itu equity capital dibagi total deposit dikali 100%. Nah, diketahui equity capitalnya senilai 300 juta dan total depositnya senilai 1.350 juta. Nah, cara kerjanya itu 300 juta dibagi 1.350 juta dikali 100%, terus hasilnya itu 22,2%. Dan yang keempat ada capital ratio. Capital ratio biasa digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama risiko yang terjadi karena bunga gagal ditagih. Nah, capital equity ditambah reservoir, rumusnya itu capital equity ditambah reservoir for loan losses dibagi total loans dikali 100%. Capital equity-nya senilai 300 juta dan reservoir for loan losses-nya senilai 0 rupiah. Nah, total loans-nya senilai 1.800 juta. Nah, cara kerjanya itu 300 juta ditambah 0 rupiah dibagi 1.800 juta terus dikali 100%. Nah, hasilnya itu 16%. Nah, yang terakhir ada risk asset ratio. Risk asset ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk asset. Nah, rumusnya itu equity capital dibagi total aset dikurang cash asset dikurang set security terus dikali 100%. Nah, diketahui equity capitalnya senilai 1.300 juta dan diketahui total asetnya senilai 300 juta dan cash asetnya senilai 150 juta dan securitiesnya 90 juta. Nah, cara kerjanya itu 1.300 juta dikurang 300 juta dikurang 150 juta dikurang 90 juta terus dikali 100. Nah, hasilnya itu 2,17%. Nah, itulah penjelasan saya tentang materi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dalam menjelaskan atau salah kata dalam menjelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.